Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Yang baru datang silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya bro, agar tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru. Oke bro, nah kita lanjut untuk video kali ini, bercerita ya, atau sedikit membahas tentang bagaimana konten kita kalau terkena klaim hak cipta bro. Oke, saya akan bercerita sesuai pengalaman saya bro. Jadi gini, sebelum kita memulai bikin konten, kita harus paham dulu ya bro. Jadi ini kan yang dibahas itu reupload ya, soalnya yang dibahas adalah klaim hak cipta. Kita harus paham dulu apa itu hak cipta bro ya. Jadi hak cipta itu adalah sebuah konten yang sudah didaftarkan dan mempunyai lisensi berhak cipta atau sudah mempunyai lisensi pemilik gitu bro. Nah, hak cipta itu ada dua bro. Yang satunya itu konten ID. Jadi konten itu bisa didaftarkan menjadi pemilik hak cipta dan konten ID hak cipta. Jadi yang mengandung lisensi kepemilikan itu biasanya itu yang sudah pasti itu adalah musik, film, dan juga acara TV bro. Jadi dari tiga jenis konten tersebut kita sedikit susah dan harus berhati-hati, karena konten-konten jenis konten tersebut itu sudah mengandung lisensi ya bro. Jadi kalau musik itu biasanya mengandung hak cipta. Jadi kalau hak cipta itu dia mendeteksinya di audio, jadi audio atau suara seperti itu. Kalau film dan acara TV itu biasanya didaftarkan di konten ID bro. Jadi kalau konten ID itu visual audio seperti itu. Jadi kita bisa mendaftarkan konten itu jadi konten ID. Jadi kalau kita sudah daftar konten, kita didaftarkan sebagai konten ID, nanti akan secara otomatis mendapatkan notifikasi sebuah email ya. Jadi ketika orang lain menggunakan konten kita, itu nanti sudah dari sistem YouTube sudah mendeteksi secara otomatis tanpa kita ngeklaim secara manual, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi resikonya itu seperti apa? Jadi resikonya yang pertama adalah jika channel kalian sudah dimonetisasi, uang kalian tidak akan masuk ke agen kalian, tapi akan masuk ke yang punya atau yang ngeklaim konten tadi, seperti itu bro. Ini sih tidak berpengaruh ya di channel kita, cuman ya percuma aja, kita kan di YouTube sebagai YouTuber itu kan yang dicari adalah uang ya bro, AdSense seperti itu. Kalau channel kita masih dalam peninjauan, jika kalau ada salah satu video kita atau konten kita itu terkena klaim, itu akan gagal monetisasi. Nah, jadi harus hati-hati bro, kita jangan sampai susah payah kita terbuang sia-sia seperti itu. Jadi saran saya ya lebih baik menggunakan konten original ya. Saya juga tidak menyarankan reupload. Memang kalau kita reupload itu memang mudah, kita nggak capek-capek rekaman, bikin video ya. Cuman kalau reupload kita harus memahami hak cipta itu, hak cipta dan konten ID kita harus paham, dan bagaimana cara mensiasati atau teknik editing. Nah, kita harus mempunyai skill editing seperti itu bro, agar yang kita edit atau yang kita reupload itu aman, seperti itu ya bro. Jadi di Amerika itu ada hukumnya bro ya, kalian bisa cari-cari di Google. Jadi di Amerika sudah ada peraturan menggunakan fair use ya. Fair use itu adalah penggunaan yang secara wajar. Jadi untuk channel-channel reupload itu masih diperbolehkan dengan menggunakan penggunaan yang sewajarnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus menggunakan penggunaan yang wajar ini dalam reupload seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan seluruh dari klip video, tapi kita mengambil
beberapa detik dari klip video yang kita ambil seperti itu, dan kita edit menjadi sebuah video baru atau menjadi karya yang baru seperti itu, bro. Jadi channel ini mau kalian buat seperti apa? Kalau kalian ingin re-upload, kalian harus memahami yaitu tadi apa itu hak cipta dan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi risiko ya ditanggung penumpang seperti itu. Saya di sini hanya berbagi pengalaman seperti itu, bro. Ya terserah kalian ingin reupload atau ingin bikin konten original, itu terserah kalian ya. Cuman ya di sini kembali ke jalan masing-masing seperti itu. Kalau saya di sini ya kontennya itu ya gado-gado, bro. Jadi saya juga was-was juga kalau bikin reupload seperti itu. Cuman ya alhamdulillah dengan saya cari-cari cara dan sedikit ada pengetahuan dan adanya peraturan fair use, saya memanfaatkan fair use tersebut. Jadi saya menggunakan fair use itu kalau di musik itu tidak lebih dari 15 detik. Cuman kalau saya ambil klip video dari film atau acara TV, saya tidak mengambil lebih dari 5 detik seperti itu. Jadi biar tidak terdeteksi sama konten ID dan hak cipta. Nah, itu adalah penggunaan wajar, bro. Asalkan topik yang kita bawa itu berbeda atau tidak to the point dari video yang kita ambil tadi, seperti itu. Nah, jadi resikonya ya seperti itu ya. Kalau channel kalian masih dalam peninjauan itu bisa gagal, tapi kalau channel kalian sudah dimonet itu uangnya tidak akan masuk, seperti itu. Tidak akan kena strike itu ya kalau kita melanggar pedoman gitu, bro. Melanggar pedoman itu ya kita tidak boleh upload yang dilarang sama YouTube. Oke, bro, mungkin ya pengalaman ini saya share buat kalian agar kalian mengerti ya. Kita juga di sini sharing atau berbagi ilmu dengan YouTuber pemula yang lainnya. Ya saran saya adalah kalau kalian ingin jadi reuploader, banyak kok di YouTube reuploader seperti ya banyak seperti calon sarjana, terus MAG seperti itu, dia juga reupload. Cuman kan kalau calon sarjana itu di take down karena dia itu plagiat gitu, bro. Jadi dia cuma menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah tindakan yang plagiat, cuma mentranslate doang jadi sebuah konten. Jadi ya topiknya tidak berubah dari aslinya. Nah, itu sudah melanggar. Cuman kalau channel-channel yang lain kan beda-beda, bro. Ngambil klip-klip terus dijadikan satu menjadi sebuah cerita yang baru. Nah, itu baru diperbolehkan sama YouTube. Itu penggunaan wajar. Nah, itu, bro. Ya saran saya sih pahami dulu apa itu hak cipta dan konten ID ya. Saya sarankan menggunakan klip yang berlisensi Creative Commons seperti itu. Kita bisa cari video Creative Commons kok di YouTube itu sendiri, kita bisa ambil dan kita gunakan lagi, itu lebih aman tanpa izin dulu ke pemilik. Kalaupun izin itu ya lebih baik. Oke, bro, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sharing kita. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah ya, bro. Dan kalau kalian suka pada video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya, bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.